Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini pemirsa kita bisa bertemu kembali dalam acara spesial program. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwasanya di tahun 2024 ini dan tepatnya di pekan akhir di bulan Desember ini ada satu kegiatan yang sangat keren, yaitu Indonesia Mendongeng dengan tema Santri TPQ dan Anak Indonesia Cinta Palestina. Dan ternyata pemirsa kegiatan Indonesia Mendongeng ini sudah terlaksana lebih dari 10 kali dan tahun ini terselenggara ke-11 atau tahun ke-11. Dan kegiatan ini terlaksana di 64 lokasi pemirsa, 40 kota dan kabupaten serta 20 provinsi. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa kegiatannya. Dan hari ini kita akan berbincang, ngobrol dengan Ketua Panitia dan Ketua LKG TPQ Solo Raya, sekaligus founder dari Indonesia Mendongeng. Beliau sudah hadir di samping kiri saya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Semangatnya. Dan tentu ini menjadi fondasi awal ya Ustadz ya, untuk menjadikan kita bergerak dalam kegiatan lembaga TPQ. Semangatnya itu ya Ustadz. Iya. Semangat anak-anak. Ya betul sekali. Nah pemirsa, kita perkenalkan di samping kiri saya tepat itu ada Ustadz Abdul Wahab atau biasa yang dikenal dengan Kak Wahab gitu ya. Siap. Kemudian di samping kirinya ada Ustadz Alfian Khairul Ilham atau biasa dipanggil oleh Kak Ilham. Betul sekali Kak Ilham. Hari ini kabar sehat? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ini Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Kegiatan bagaimana? Sudah berlangsung dengan lancar atau seperti apa ini Ustaz? Mungkin Kak Ilham terlebih dahulu. Kabar-kabarnya. Ini kan untuk Indonesia Mendongeng sudah terlaksana sejak tanggal 22 ya informasinya. Betul. Dan nanti berakhir di tanggal 29. Betul. Nah, ini dari sekian hari bagaimana kegiatannya, sudah berlangsung di berapa titik saja dan sudah seperti apa? Oke, siap. Ya, pemirsa semuanya, kita menyampaikan terkait Indonesia Mendongeng ini sudah terlaksana sejak tanggal 22, tanggal 24, dan tanggal 25. Yeah. Nanti yang akhir itu di tanggal 29. Nah, itu ada, karena kita ada 64 titik lokasi yang sudah terlaksana itu sudah di 54 lokasi. 54 sekali dari Sabang sampai Merauke. Wow, dari Aceh sampai Papua itu ada semuanya seperti itu. Kegiatan nasional ya berarti? Kegiatan nasional, serentak itu semuanya. Cuma dibagi karena tanggalnya beda-beda itu menyesuaikan panitia lokal. Panitia itu kan ada yang mengendaki tanggal 22, ada yang mengendaki tanggal 24, ada yang mengendaki tanggal 25 seperti itu. Dan nanti yang terakhir ada di tanggal 29 seperti itu. Baik, luar biasa ini pemirsa. Dari tanggal 22, 24, dan 25 sudah terlaksana 54 kegiatan ada di seluruh Indonesia. Betul. Dan nanti masih menyisakan 10 lokasi 10 lokasi. Ditampung dulu, jangan disampaikan. Oke, siap. Baik, kita ingin kenalan kepada teman-teman dan ingin memberikan informasi tentunya. Kegiatan Indonesia Mendongeng ini kan tentu sudah berlangsung selama 11 tahun. 11 tahun. Tentu ada latar belakang menjadi sejarah lah terbentuknya kegiatan ini. Dari Kak Wahab mungkin bisa cerita adanya Indonesia Mengajar ini seperti apa ceritanya? Indonesia Mendongeng. Oh, Indonesia Mendongeng. Mohon maaf. Indonesia Mendongeng. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk di sini. Pagi untuk teman-teman pemirsa MTA TV. Alhamdulillah bisa berkesempatan setelah sekian lama kita bisa mampir ke studio MTA TV untuk menyapa pemirsa MTA TV. Dan alhamdulillah untuk Indonesia Mendongeng ini alhamdulillah sudah sejak sebelum adanya WhatsApp. Jadi saya itu kan orang milenial ya. Jadi intinya sebelum ada WhatsApp, dan ketika itu hit-hitnya dongeng. Jadi ketika ada kegiatan dongeng itu langsung meriah. Karena apa? Karena sangat jarang sekali seperti itu. Dan itu latar belakangnya adalah di 2010 kita mulai muncul komunitas kita, Lembaga Koordinasi Gerakan TPQ Solo Raya. Dan alhamdulillah kita program pertama adalah silaturahmi guru TPQ, ada 1000 di Masjid Agung. Dan 2012 kita membuat kegiatan silaturahmi santri. Jadi namanya itu sebenarnya itu
silaturahmi. Kita pengen mengumpulkan anak-anak TPA sudah sekian lama, sejak mungkin beberapa tahun itu tidak ada gerakan dakwah TPQ yang syiarnya itu kita di up di 2011 sama 12. 2011 itu adalah silaturahmi guru, di 2012 kita silaturahmi santri. Nah, itu menjadi cikal bakal adanya Indonesia Mendongeng. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Kita pengen membuat wadah untuk TPQ bahwasanya kita itu banyak loh temennya. Kita banyak loh itu kegiatannya. Dan kita itu masih semangat loh untuk mensiarkan Quran. Dan masih banyak di masyarakat di wilayah itu anak-anak yang masih ngaji. Jadi intinya kita pengen membuat kegiatan itu semarak dengan kita tuh pengen membuat kegiatan silaturahmi. Jadi namanya itu ada silaturahmi santri TPQ seseluruh raya di 2012. Alhamdulillah luar biasa, di luar prediksi kita itu baru pertama kita membuat kegiatan ada 8.000 santri TPQ yang ngumpul dalam satu waktu. Dan yang pertama itu kita ngundang Kak Bimo dari Jogja dan Kak Suroso sama Kak Salahuddin ya, seperti itu. Dan itu menjadi awal kegiatan. Dan kenapa kita dongeng? Karena namanya anak atau TPQ itu ketika ada yang namanya kegiatan dongeng itu akan menjadi mereka tertrigger untuk semangat untuk datang. Karena konotasi anak sampai sekarang bahwasanya dongeng itu masih diminati sama anak, karena anak itu jiwanya itu jiwa untuk imajinasi gitu kan. Nah, makanya kita sampai sekarang itu alhamdulillah dengan izin Allah, dengan berbagai media, berbagai tantangan, bahwasanya kegiatan dongeng masih eksis walaupun sudah zamannya itu zaman Gen Z atau WhatsApp atau apalah seperti itu. Makanya di sini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan latar belakang kita ngadain kegiatan untuk menyemarakan, memberikan semangat kepada santri dan menjadi kegiatan liburan akhir tahun. Kegiatannya edukasi, kegiatan yang mensiarkan syirah nabawi, dan kegiatan untuk mengumpulkan para santri-santri di pelosok-pelosok untuk membuat kegiatan bersama. Ya, baik. Itu. Berarti ini perjalanannya panjang untuk terbentuknya Indonesia Mendongeng ini. Betul sekali. Ini terjadi di tahun 2011 adanya pertemuan ataupun silaturahim antara guru-guru TPQ terlebih dahulu. Kemudian tahun berikutnya mulailah terbentuk silaturahim antar santri gitu. Kemudianlah di tahun berikutnya baru tercetus Indonesia Mendongeng gitu. Baik, ini tadi ada satu hal yang sebenarnya sangat menarik. Mengapa mendongeng ini masih bisa eksis hingga saat ini ya? Karena kan tentu sekarang yang namanya hiburan, anak-anak itu bisa mencari di berbagai media sekarang. Betul. Tetapi dari teman-teman LKG, TPQ, seluruh raya khususnya, masih mempertahankan dongeng ini, Kak Wahab. Ya, jadi karena ketika kita di sini dulu kita nggak menggagas tentang literasi dongeng ya. Lebih cenderung adalah kita itu kan mengumpulkan santri itu gimana ya gen mereka datang dan mereka tertrigger untuk datang melonggarkan dari Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri 4 jam, 5 jam ke sini itu terus ternyata dongeng itu menjadi satu program yang sangat luar biasa, menjadi program utama di kami. Dan itu menjadi kegiatan yang harus kita inovasi terus. Dan alhamdulillah di 2012 itu kita masih eksis sampai sekarang, dan sekarang kita lebih inovasikan. Kita nambah pasukan, nambah inovasi program, nambah inovasi sebuah cerita, sampai cerita-cerita ya intinya karena di sini kita baru ada kejadian saudara kita didalimi di Palestina, ya kita edukasi dongengnya lebih ke Palestina seperti itu. Karena apa? Karena semua itu bisa diimajinasikan dan sekarang sangat relevan. Karena apa? Karena HP itu sangat menjadi tantangan bagi orang tua di keluarga masing-masing. Jadi tidak cuma tantangan guru-guru ngaji, juga tantangan di keluarga. Karena apa? Karena dengan adanya dongeng seperti ini, inilah yang dijalankan oleh para leluhur atau mungkin guru-guru kita dulu. Karena dengan kita memberikan sirah, cerita, itu akan memberikan sesuatu dampak yang lebih. Makanya kenapa Al-Quran itu kebanyakan cerita, karena ya tadi itu. Dari Al-Quran saja kita bisa mengambil sebuah ibrah ya, bahwasanya cerita atau dongeng atau kisah itu sangat luar biasa. Sampai kapanpun tetap zaman akan menggunakan ini, akan menjadi sesuatu ya value yang akan tidak bisa dihapuskan. Ya, baik. Berarti hanya caranya yang lebih inovatif kan. Betul sekali. Jadi kalau
teknik utamanya mendongeng ini tetap menjadi utamanya gitu Betul. ya. Baik, kegiatan untuk Indonesia Mendongeng ini apakah memang terselenggara setiap tahun di akhir tahun seperti ini ya, atau memang ini memang kebetulan saja tahun ini terselenggara di akhir tahun, Kak Wahab? Ya. Jadi ini disengajakan, disengajakan sejak awal. Oh, disengajakan sejak awal. Jadi disengajakan sejak awal secara kita umat Islam kita pengen membentengi, memberikan akidah kepada santri TPQ supaya tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar agama Islam. Ya, apalagi akhir tahun ini biasanya liburan kan ya. Dan ada kegiatan-kegiatan yang bisa jadi melenceng dari syariat. Karena zaman dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada apa-apa, pada nggak tahu. Di Nggonarejo Anggenjian sana, di Nggonarejo bagian utara dekat Ndayu sana nggak tahu. Daerah Paranggupita pada nggak tahu. Nah, kenapa kita buat di sini itu dari awal jadi satu sentral dan ke depannya setelah itu kita buat pecah-pecah per kecamatan? Karena apa? Karena dengan kita membuat per kecamatan itu mereka akan lebih terakomodir dan menjadi sebuah kegiatan di kecamatan masing-masing supaya apa? Supaya akidah santri TPQ itu juga terjaga dan mereka terfasilitasi program-program kegiatan yang positif. Seperti itu. Baik, berarti memang disengaja sejak awal ya. Dan secara tidak langsung menjadi kegiatan liburan. Betul. Otomatis. Untuk apa? Umat Islam, untuk santri TPQ. Walaupun kemarin ada yang dari non itu mau daftar karena ini kita ngomong santri ya. Padahal kita tidak dulu. Jadi kita tidak menerima yang di luar. Karena ini kegiatan santri TPQ se-Nusantara. Baik, kita ke Kak Ilham ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Wahab bahwasanya kegiatan ini menjadi agenda rutin dan memang disengajakan di akhir tahun. Dan tahun ini ada 64 titik. Dan tadi sudah terselenggara 54 titik. Ada di mana saja sebenarnya Kak Ilham? Kita ingin tahu gegap gempitanya kegiatan Indonesia Mendongeng ini. Oke, ya siap. Terima kasih. Jadi kalau 64 titik itu dari Aceh sampai Papua. Saya coba akan sebutkan kota-kota besarnya ya. Oke, saya akan sampaikan dari yang paling Sumatera itu ya. Dari Banda Aceh, ada Batubara, ada Palembang, ada Pekanbaru, ada Batam, ada Lampung, ada Cilegon, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Blitar, Bandung, Cimahi, Depok, Yogyakarta, Bogor, Kediri, Surabaya, Malang, Jember, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Semarang, Padang, Samarinda, terus dan di Solo Raya. Luar di Solo biasa, Raya, di Solo ada Surakarta, ada Wonogiri, ada Klaten, ada Karanganyar, ada Sukoharjo, ada Boyolali, seperti itu. Inisiatornya pasti banyak tempat yang diselenggarakan ya. Betul. Ada juga yang terakhir itu kemarin daftar itu di daerah Magelang, Magelang Ngablak, terus ada Suruh, Ungaran Barat, dan juga yang terakhir itu ada Rembang, Pasuruan, seperti itu. Itu dia kota-kota besar yang menyelenggarakan Indonesia Mendongeng. Dan yang belum tadi Kak Ilham, 10 titiknya ada di mana? Barangkali ini pemirsa nanti atau santri TPQ yang belum mendaftar dan dekat lokasinya barangkali bisa merapat untuk tanggal 29-nya. Di mana saja? Siap. Untuk 29 nanti yang terdekat wilayah, khususnya di wilayah Solo Raya, itu ada di daerah Tulung, Klaten, di daerah Tawangsari, Sukoharjo, terus di daerah Weru, Sukoharjo, dan di Banjarsari, Surakarta, di Mojogedang, Karanganyar, di Jumantono, Karanganyar, dan juga Kebak Keramat, Karanganyar, Masaran, Sragen, Karangtengah, Wonogiri, dan nanti di ada Ngablak, Magelang, seperti itu. Itu dia pemirsa, 10 kota ataupun tempat titik yang akan menyelenggarakan di tanggal 29. Betul sekali. Nanti bisa didatangi ya untuk santri TPQ yang belum mendaftar mungkin, atau mungkin yang terdekat di situ bisa merapat. Merapat langsung ya. Baik, untuk kegiatan ini kan nasional. Tentu pengkoordinasian itu bisa dibilang ya banyak tantangannya. Ini bagaimana mengelolanya Kak Wahab? Jangan dijawab dulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua dan dijawab ya Kak Wahab ya. Dan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kami mengundang Anda untuk yang ingin bertanya bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa di channel terpilih MTA TV.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam acara spesial program Indonesia Mendongeng. Di kesempatan kali ini pemirsa, kita masih bersama dengan Kak Wahab dan Kak Ilham yang tentunya mewakili dari rekan-rekan panitia Indonesia Mendongeng. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, Ustadz, Kak Wahab dan Kak Ilham ya, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Siap. Dan sebelum kita lanjutkan, barangkali ada telepon, ya nanti ditunggu dulu. Untuk para pemirsa yang ingin telepon, bisa melalui line telepon yang sudah kami sampaikan tadi ya, di 02716793000. Baik, Kak Wahab, tadi ada pertanyaan yang tertunda, cara mengkoordinir semua panitia yang saat ini sudah menasional kegiatan Indonesia ini. Seperti apa sistemnya, Kak Wahab? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ternyata ketika membuat kegiatan nasional itu harus mempunyai konsep untuk mengondisikan satu dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, karena di sini kita kegiatan semuanya kegiatan relawan ya. Semua titik relawan. Di tahun 2023 itu ada 1.100 panitia. Dan itu semuanya relawan. Kita di sini itu dari awal sampai sekarang, dari pertama kegiatan Indonesia Mendongeng pertama sampai sekarang adalah kita kegiatan sosial. Dan kita pengen memberikan kebahagiaan kepada santri TPQ. Dan kita di sini karena dari dulu kita dakwah sosial, alhamdulillah sampai sekarang kita juga sama. Jadi di sini itu malah kita itu tombok bisa jadi. Di semua titik sama. Dan dengan izin Allah, dengan seperti itu kita dimudahkan dalam mengkoordinasi. Secara teknis, kitanya tidak pernah ketemu dengan Papua. Secara teknis kita nggak pernah ketemu aja sama daerah mana ya? Daerah Paranggupeta kita nggak pernah ketemu. Belum pernah ke sana. Kalau kita ke sana, Jadi titik-titik yang ada di seluruh raya hampir kita sudah mendatangi karena kan mitra kita ya. Cuman secara teknis di sini 64 titik itu gimana caranya kita nggak pernah ketemu ya. Cuman karena ini program kegiatan dakwah, ternyata Allah itu mudahkan. Jadi para malaikat itu memudahkan gimana caranya semuanya itu mau dengan satu program yang kita wacanakan. Dengan satu tema yang kita buatkan, dengan satu desain yang kita kasihkan, dengan ritme yang kita buat. Jadi kita nggak bayangkan, kalau manusia nggak mungkin, gitu kan. Jadi ini karena kelibatan Allah, malaikat membuat dan teman-teman semuanya ikhlas ini untuk dakwah. Makanya dengan seperti itu Allah itu sangat memudahkan ya. Dalam waktu yang cepat, 1 bulan persiapan semua bisa berjalan. 1 bulan ya? 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Dan dulu pernah cuman 15 hari. Intinya adalah di sini, karena di sini adalah muatan dakwah sosial dan keterlibatan semua panitia pengen menghadirkan kebahagiaan kepada santri-santri TPQ di pelosok-pelosok dan seperti itu dimudahkan. Cara gimana? Secara teknis adalah karena di sini adalah LKG itu wilayahnya di Solo Raya dan pertama Solo Raya. Dari kegiatan pertamanya kita lingkupnya Solo Raya. Alhamdulillah kita pengen se-Indonesia kita lewatnya kita mengajak mitra atau mengajak kolaborasi sama teman-teman rumah zakat. Jadi alhamdulillah dengan di tahun ketiga kita bisa namanya Indonesia Mendongeng. Jadi tahun pertama Solo Mendongeng, tahun kedua Solo Raya Mendongeng, tahun kita langsung Indonesia Mendongeng. Tahun ketiga ini caranya gimana? Teknis adalah kita kolaborasi sama rumah zakat dan secara teknis untuk yang di luar Solo Raya dikondisikan oleh teman-teman rumah zakat. Untuk yang Solo Raya dikondisikan oleh LKG TPQ. Nah, cara mengondisikan gimana? Hampir sama. Mengondisikan cuma 1 sampai 2 kali pertemuan sudah bisa. Lewat apa? Lewatnya adalah online juga. Mungkin seperti itu. Baik, Kak Wahab, terima kasih nih. Luar biasa ternyata karena pertolongan Allah ya tentunya. Dan ini semua tergerak dari keikhlasan para relawan yang tergabung dari Indonesia Mendongeng kami. Baik, kita akan terima penelpon di kesempatan hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali pemirsa, bisa melalui WhatsApp call juga ya di 0811 255 3000. Baik, tema kegiatan Indonesia Mendongeng kali ini adalah Santri TPQ dan Anak Indonesia Cinta Palestina. Ini tema yang
luar biasa. Mengapa itu dipilih, Ustaz? Dijawabnya tunggu dulu, kita angkat telepon di kesempatan pagi hari ini. Kita terima penelpon pagi hari ini pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Ahmad dari Boyolali. Baik, Mas Ahmad, pertanyaannya silahkan. Baik, terima kasih. Ini saya mau tanyakan untuk terkait LKG. Ini apakah bisa juga memberikan pelatihan untuk guru-guru di TPQ yang terutamanya di guru-guru yang mungkin di pelosok itu kan mungkin mereka belum banyak ilmunya untuk ilmu pembelajarannya ke anak-anak gitu. Jadi apakah bisa memberikan pelatihan yang menarik agar anak-anak ini banyak yang ikut TPQ begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Ahmad. Pertanyaannya terkait dengan adakah kegiatan dari LKG yang mengadakan pelatihan-pelatihan untuk ustadz-ustadzah di TPQ itu, Kak Wahab? Ya, alhamdulillah kita ada ya sejak pertama, karena kita adalah lembaga yang menaungi, mengordinasi untuk kegiatan TPQ. Alhamdulillah kita ada unit yang namanya Kamus TPQ. Jadi Kamus TPQ itu kita menyajikan berbagai keilmuan, berbagai pelatihan, pembinaan untuk guru ngaji khususnya TPQ di Solo Raya maupun di luar Solo Raya. Untuk jangkauannya kita luas ya. Secara teknis kita di Solo Raya. Kita bisa lingkupnya kelurahan, kecamatan, maupun karesidenan. Kita bisa membuat kegiatan sendiri maupun kita diundang seperti itu. Tadi aja barusan saya diundang di salah satu titik di daerah Wonosari juga. Dia pengen mengadakan pelatihan manajemen guru ngaji TPQ supaya di TPQ-nya itu terkondisikan. Baru tadi pagi juga. Insya Allah kita bisa memfasilitasi dengan unit kami yang namanya Kamus TPQ. Kamus seperti TPQ. itu. Dari berbagai macam. Teman-teman mau macam apa aja bisa. Dongeng, ice breaking, manajemen TPQ, manajemen mikro klasikal, metode banyak. Ikro ada, Al-Husna ada, Ali ada, Yahrowen ada, Muriki ada, Umi ada. Karena kita semua metode kita bawa untuk disajikan kepada guru ngaji. Nanti mana yang bisa. Ya. Baik, jadi, ada kontak person tidak Ustadz? Semisal kita Oh ya, untuk kontak person nanti langsung ke nomor senternya LKG TPQ. 0856 0856 04 kali 000 8002 8002 gitu ya. Sekali lagi Ustadz di 0856 ya. 04 kali Ya. 8002. Ya, baik, itu dia pemirsa. Jika Anda atau mungkin lembaga TPQ-nya ingin belajar dengan LKG TPQ ya pemirsa, utamanya terkait dengan berbagai bentuk pelatihan ada. Tadi metode-metode juga banyak sekali yang disadakan di sana. Baik, kembali ke topik pembicaraan kita, Kak Wahab. Tema Indonesia Mengajar tahun ini adalah Santri TPQ dan Anak Indonesia Cinta Palestina gitu ya. Iya. Mengapa tema ini yang diusung, Ustaz? Oke, alhamdulillah ya. Di sini kami lagi dari awal berkomitmen untuk kemerdekaan Palestina. Dan kami di sini mewakili Santri TPQ Solo Raya dan Indonesia terkhususnya karena di sini sudah 1 tahun genosida. Iya. Dan kita pengen mengajak dalam momen kegiatan tahunan di sini kita ambil tema langsung pada Palestina. Iya. Yang namanya tema itu harapannya apa? Bisa memberikan trigger santri TPQ untuk kepedulian kepada Palestina. Ya. Dan dengan tema itu nanti kisah atau cerita yang akan disampaikan kepada santri TPQ dan anak Indonesia semuanya juga akan tentang Palestina. Dan dengan tema itu menjadi semangat dan menjadi kepedulian bahwasanya anak Indonesia atau santri TPQ itu juga masih cinta Palestina. Dan kita di situ nanti selain ada dongeng kita juga mendoakan. Yeah. Kita ajak semua peserta mendoakan untuk kemerdekaan Palestina. Dan tidak cuma mendoakan, kita juga akan ajak santri itu untuk menyisihkan uang saku untuk Palestina. Penggalangan. Jadi dalam momen itu sangat banyak. Silaturahmi ada, imajinasi tentang kemerdekaan pahlawan Palestina ada. Kita mendoakan saudara Muslim di sana dan kita cari edukasi. Jadi di situ tuh sangat luar biasa ya. Jadi dampak dari kegiatan Indonesia mungkin luar biasa karena semuanya itu wis numpuk kebaikan. Orang wis bahasanya kayak orang itu sales itu wis numpuk double diskon itu loh. Nah, tapi mungkin anak-anak nggak paham. Yeah. Karena anak-anak itu kan lebih cenderung ya menerima apa yang dikasih.
Nah, kita pengen memberikan ini kepada semuanya, dan alhamdulillah dengan seperti ini semangatnya semua panitia yang mana di sini sudah tergabung dari 1000 panitia itu ya semangat bahwasanya kita itu harus mengajak anak-anak TPA itu juga peduli sama Palestina. Baik, luar biasa ini nanti temanya terkait dengan utama cinta Palestina ya. Dan tentu untuk menyampaikan pesan itu butuh modal ilmu atau mungkin latihan dari para pendongeng ini yang baik pula. Ini cara yang dilakukan oleh LKG untuk memberikan pemahaman kepada para pendongeng ini seperti apa bentuk pelatihannya? Ini Kak Ilham. Oke. Ya, jadi kita itu di pendongeng khususnya di Solo Raya, kita ada forum namanya Paseduluran Pendongeng Solo Raya, yang mana grup ini kita bentuk salah satunya untuk sebagai wasilah nanti mereka ini akan kita terjunkan di Indonesia Mendongeng. Jadi kita ini forum yang sudah bersama seperti yang disampaikan oleh Mas Wahab tadi sudah 10-an tahun lebih. Ya, cuma baru terbentuk forum itu di tahun 2023 ini. Lah, sebagai wujud kita untuk bagaimana membuat para pendongeng ini sama dan nanti apa yang disampaikan kita itu sama dengan dunia Palestina, maka kita adakan pertemuan dengan beliau-beliau ini. Kita ada pertemuan rutin dengan beliau-beliau ini kurang lebih karena rata-rata ini pendongeng ini adalah pengajar. Jadi ada yang guru TK, ada yang guru SD, ada yang punya basic sendiri, ada yang ngajar sebenarnya. Makanya beliau-beliau ini selain mengajar, dia juga mendongeng seperti itu. Lah, terus di setiap pertemuan itu kita sampaikan kepada para pendongeng ini. Kemarin sebelum kita berkoordinasi dengan panitia lokal, kita ada pertemuan dulu, kopdar dulu lah. Kopdar bersama para... Ada berapa jumlah pendongeng? Kalau pendongeng di grup kami di Paseduluran ini yang ada di Solo Raya itu ada sekitar 50-an. 50 pendongeng. Kalau yang terlibat semua berarti 60 lebih. Kalau dengan Senusantara ini kita melibatkan 60 lebih pendongeng. 60. Baik. Kegiatan untuk koordinasi tadi biasanya apakah sharing ilmu, teknik, atau materi biasanya yang dilakukan Kak Ilham? Jadi karena basic pendongeng ini kan berbeda-beda ya. Ada yang dia sudah mungkin kita biasanya pertemuan itu yang pertama kita mendatangkan para ustadz dulu. Jadi selain beliau kan pendongeng itu kan sudah sering ngisi materi ya. Dia sudah ngering lah. Kadang-kala kita coba untuk mereka juga bertolabul ilmi. Nah, makanya kita kadang mendatangkan ustadz yang ada di Solo, kita datangkan untuk memberikan tausiah kepada mereka. Terus selain itu, kita nanti ada sharing ilmu. Jadi ada pendongeng-pendongeng yang sudah memiliki skill, itu mereka sharing kepada kami. Kan skill setiap pendongeng itu kan beda-beda, memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada yang juga ciri khas dia bisa muhasabah, ada yang bisa sulap, ada yang bisa macam-macam lah. Itu di pertemuan itu kita adakan sharing seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk meningkatkan kemampuan dari pendongeng ini, utamanya memberikan wawasan terkait dengan Palestina, sudah diadakan pertemuan-pertemuan dan untuk membahas materi-materi apa saja yang relevan dengan tema tahun ini yang Palestina. Baik, Kak Ilham, untuk tahun ini selain kegiatan mendongeng, ada kegiatan apa saja? Apakah memang hanya fokus untuk kegiatan mendongeng saja ya, atau ada kegiatan lain yang mengiringi untuk kegiatan Indonesia Mendongeng ini? Oke, jadi ada beberapa wilayah itu yang berbeda-beda. Jadi kita tidak seragam ya setiap beda-beda. Setiap wilayah itu berbeda-beda. Kayak kemarin misalkan kayak yang sudah terlaksana di Gunung Rejo kemarin itu ada kemarin karnaval. Karnaval pakai mobil dan dengan kita lombakan mobilnya dihias. Jadi ada yang membersamai, kita keliling-keliling wilayah Gunung Rejo, karnaval pesertanya santri 1000-an. Itu yang di Gunung Rejo seperti itu. Terus ada yang di wilayah Ngata itu ada lomba mewarnai. Jadi sambil nanti, karena kan waktunya kan dari jam mungkin 8 sampai duhur ya. Kalau mendongeng 4 jam itu kan nanti anak-anak juga bosan ya seperti itu. Nah, makanya untuk paling kan dongeng bisa anak-anak konsentrasi itu kan 45 menit sampai 1 jam. Makanya untuk mengisi sebelum ada dongeng itu ada lomba mewarnai. Terus ada wilayah di Weru besok tanggal 29 itu ada khitan masal. Khitan masal. Khitan masal juga. Karena kan gratis. Jadi karena mungkin momentumnya juga liburan panjang, makanya mereka ada khitan masal seperti itu. Jadi selain ada kegiatan, jadi ada lomba, ada yang karnaval, ada yang khitan masal, terus ada di wilayah Ngemplak. Di Boyolali kemarin pakai gedung Arafah di embarkasi itu ada wisuda tahfidz. Wisuda tahfidz. Jadi beda-beda tergantung wilayahnya masing-masing seperti itu. Kita serahkan kepada mereka-mereka. Baik, berarti tidak ada paten kegiatan, semisal setelah mendongeng harus kegiatan A, B, C itu tidak ada. Tetapi mengikuti kegiatan yang ada di wilayah masing-masing. Punya budaya, culture sendiri. Kreativitas masing-masing. Cuman yang seragam adalah kegiatan dongengnya.
Ada doa bersama. terus doa bersamanya, Sama terus galang donasinya. sama nanti itu harus disamakan samakan. supaya nanti kegiatan ini serempak. Kenapa ada kegiatan yang dibolehkan luas? Iya. Karena kan kultur setiap titik dari Papua sampai Merauke terus Solo aja sendiri aja kan dia mempunyai improvisasi masing-masing. Betul. Itu yang membuatkan titik-titik di kecamatan itu masih senang ketika berkolaborasi. Karena apa? Karena di sini LKG itu sebenarnya menjadi jembatan aja. Yang punya gawe siapa? Yang punya gawe itu di lokal masing-masing. Betul. Atas nama apa? Atas nama Batko, atas nama Fokus, atas nama masjid, atas nama Karang Turuna, atas nama relawan, seperti itu. Beda-beda. Jadi LKG itu cuma membuat konsep besar dan alhamdulillah dan kegiatan ini dari awal sampai ini gratis terus. Tidak ada biaya yang Tidak ada dikeluarkan oleh biaya, TPK? nggak Tidak ada. ada. Jadi biar mereka itu transportnya sendiri. Dan alhamdulillah setiap titik mesti ada snacknya. Sampai ada doorpress sepeda. sepeda betul lah, ada doorpress. Jadi ini kita juga sangat luar biasa ya teman-teman, bertitik itu dari awal sampai sekarang ada. Parangbut, Batu Retno, Wonogiri itu dari awal sampai sekarang ikut terus. Padahal semua mandiri ya. Mandiri. Jadi kalau kita lebih supportnya seperti sistem pendongengnya, terus kayak MMT dan seperti itu. Tapi yang lainnya snacknya adanya. Dan ininya tadi itu kan, nek bahasa kita itu kalau nggak karena Allah ya nggak mungkin jadi karena kita ada kepentingan yang lain. Habis ini kan ya udah Selesai. Cuma kan bagi kita sama teman-teman di sini kita tuh pengen memberikan hiburan yang edukatif dan ini kegiatan TPQ kan tidak relevan saat ini kan bagi zaman loh ya. Tapi kan bagi kita seorang guru ngaji dan komunitas TPQ Diwa itu sangat masih relevan walaupun sampai kapan. Karena apa? Karena santri TPQ masih eksis, masih ada dan kita selaku komunitas, selaku peduli guru TPQ itu kita pengen memberikan wadah kepada mereka setiap akhir tahun. Ya baik. Ini tadi kita sudah membicarakan berbagai hal kegiatan yang ada di Indonesia Mendongeng ya. Sehingga kegiatannya sudah terselenggara dari tanggal 22, 24, 25 kemarin. Nanti terakhir di 29. Bisa disampaikan update mungkin pesertanya dari relawan dan jumlah santri lah khususnya yang terlibat dalam kegiatan Indonesia Mendongeng tahun ini. Oke, siap. Jadi untuk update kami dari sejak tanggal 22 sampai tanggal 25 ini ternyata sudah terselenggara di 54 titik dan itu dari panitianya ada 1.156 panitia. Terus ada jumlah TPQ ataupun lembaga rumah tahfidz yang hadir itu ada 1.211. Terus untuk jumlah santri ada 19.054. 19.000. Terus ada juga guru dan juga pendamping yang membersamai anak-anak untuk datang itu ada 3.976. 3.000 pendamping. Terus selain beliau-beliau ini ada peserta, jadi ada pedagang juga. Ada pedagang yang kemarin kita juga ikut data. Itu ada sekitar termanfaatkan. Jadi pemberdayaan UMKM itu ada 430 pedagang. Jadi kalau mungkin ini efek ekonominya dapat juga kan seperti itu. Terus ada kolaborasi sponsor yang mendukung itu ada 286. Dan juga ada media-media partner yang kita ajak itu ada 38. Baik, luar biasa. Besar sekali kegiatan ini ya. Lebih dari 20.000 orang terlibat dalam kegiatan ini. Data sementara. Semuanya. 25 masih ada tambahan ya, tambah 10 titik ya. 10 titik ya, itu kalau ditambahkan itu semuanya ada 25.827. Jadi ada pedagang, panitia, pendamping santri itu semua didata sampai saat ini update-nya ada 25 ribuan. Wow, luar biasa. Barangkali nanti ditambah 10 titik ya hampir 30-an itu ya. Dan itu sampai saat ini update infak Palestinanya. Udah ada update sampai saat ini ada 128 juta 678.900 rupiah. Luar biasa. Semoga ini nanti bisa berkah untuk kita semua kegiatannya. Dan tentunya kegiatan Indonesia Mendongeng ini tetap eksis dan tetap bisa terlaksana setiap tahun. Betul. Baik, saya sebenarnya ingin ngobrol lebih banyak, tapi karena keterbatasan waktu ini, saya minta mungkin harapan atau pesannya dari Kak Wahab ya, mewakili teman-teman yang berkecimpung di Indonesia Mendongeng ini. Silakan Kak Wahab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami LKG TPQ, Rumah Zakat, Komunitas TPQ maupun Batko TPQ maupun atas nama masjid yang ada di seluruhnya maupun di Indonesia, kita berharap dengan Indonesia Mendongeng di sini kita pengen tetap
berikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu mengaji. Di mana? Di masjid-masjid kampung yang ada. Dengan itu kita mendekatkan santri TPQ dengan masjid, dengan itu kita mendidik anak-anak santri TPQ dengan Al-Quran. Dan dengan seperti itu, insya Allah nanti keberkahan akan muncul. Di mana? Di masjid, di kampung, sampai keluarga. Karena apa? Karena sejatinya TPQ itu menjadi salah satu habit yang harus kita selalu jalankan. Karena ketika di kampung itu habitnya TPQ akan jalan, saya yakin nanti kegiatan belajar mengaji juga akan ada santrinya, ada remajanya, ada gurunya, seperti itu. Dan semoga dengan Indonesia Mendongeng di sini kita juga pengen memberikan edukasi bahwasanya literasi dongeng itu masih relevan untuk saat ini. Dan kita salah satu lembaga yang pengen mengekskan bahwasanya dongeng, bercerita, berkisah itu masih sangat efektif. Karena apa? Sampai saat ini sudah ada 19.000 anak loh ya, serentak yang kita jalankan, dan itu sejak dulu belum ada WhatsApp. Jadi intinya kegiatan ini sangat masih diminati oleh anak. Makanya Bapak Ibu semuanya, guru-guru ngaji, kita bercerita, memberikan dongeng kisah kepada anak-anak seperti itu. Dan semoga dengan seperti ini menjadi kegiatan rutin kita bersama untuk seluruh santri TPQ Nusantara maupun anak Indonesia, karena kegiatan Indonesia ini untuk semuanya. Nah, jadi untuk kegiatan liburan, kegiatan edukatif untuk semuanya, monggo yang belum datang hadir bisa di titik-titik yang dekat. Dan semoga dengan adanya Indonesia Mendongeng ini kita memberikan dampak yang bagus. Karena apa? Ini kegiatan bersama, semuanya gratis, panitia juga gratis, dan insya Allah nanti ada amal keberkahan di akhir tahun. Nah, jadi amal soleh bersama-sama, dan semoga kita doakan kepada teman-teman panitia di Papua sampai pelosok Sabang Merauke tetap sehat semuanya. Dan yang belum dapat jodoh segera diberi jodoh. Yang sudah nikah belum dapat anak diberi amanah anak. Amin. Dan yang sakit diberi kesembuhan. Dan kepada santri TPQ, ayo ngaji terus. Dan untuk yang guru ngaji, ayo semangat terus. Dan kita pengen memberikan pesan bersamanya, ayo kita hidup-hidupin TPQ yang ada di sekitar kita, seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih pesannya Kak Wahab dan Kak Ilham juga sudah berkenan hadir di kesempatan hari ini. Semoga sukses terus untuk Indonesia Mengajar, utamanya teman-teman juga yang ada di LKG TPQ ya. Dan tentunya nanti kita harapkan kegiatan-kegiatan yang menarik lagi ya. Tahun depan insya Allah Indonesia Mendongeng tetap ada ini. Ada, Bismillah. Bismillah. Baik, semoga lancar untuk kegiatan terakhirnya di tanggal 29 Desember nanti ya. Amin, amin. Dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama acara spesial program kegiatan Indonesia Mendongeng, Santri TPQ dan Anak Indonesia Cinta Palestina. Saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.